Saya tanya ke klien, ada nggak kesepakatan batas waktu kapan pembayaran dan kapan barang dikirimkan? Ternyata setelah saya cek perjanjiannya, batas waktu pemenuhan kewajiban tidak dimasukkan baik dari sudut kapan pembeli harus bayar dan kapan penjual harus serah terimakan kepada pembeli. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Devi. Saya mau info nih teman-teman. Jadi kemarin saya baru dapat curhatan dari salah seorang klien baru saya yang intinya beliau di awal Juni 2024 melakukan kerjasama bisnis di mana klien saya ini sebagai pembeli dan mitranya ini sebagai penjual. Perjanjian kerjasamanya ada, dan klien saya ini sudah melakukan pembayaran 100% sesuai dengan kesepakatan. Selang beberapa lama uang sudah ditransfer, ternyata jumlah barang yang dikirimkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang disepakati. Dan bahkan 50%-nya pun belum terpenuhi. Klien saya ini sudah sering tanya, kapan akan dikirimkan kekurangannya. Tapi si penjual selalu beralasan. Saya tanya ke klien, ada nggak kesepakatan batas waktu kapan pembayaran dan kapan barang dikirimkan? Ternyata setelah saya cek perjanjiannya, batas waktu pemenuhan kewajiban tidak dimasukkan baik dari sudut kapan pembeli harus bayar dan kapan penjual harus serah terimakan kepada pembeli. Pertanyaannya adalah, bisa atau enggak digugat wan prestasi atau cedera janji kalau kondisinya di dalam perjanjian tidak ada batas waktu kapan kewajiban harus sudah dilaksanakan. Nah, mengacu dari masalah tersebut, saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, tentang poin yang wajib ada dalam perjanjian. Yang kedua, tentang jawaban bisa atau tidak dikategorikan wan prestasi dan bagaimana menjalani langkah hukumnya. Simak video ini sampai akhir supaya tidak ada penjelasan yang terlewati. Pertama-tama, saya ingin ingatkan kembali tentang 4 hal. Yang pertama, bahwa syarat sah perjanjian adalah bila perjanjian dibuat sesuai dengan syarat sah yang tercantum di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat para pihaknya, cakap para pihaknya, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Yang kedua, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali yang disyaratkan oleh undang-undang. Yang ketiga, perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikat baik, sesuai yang disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang keempat, isi dari sebuah perjanjian itu bebas, tapi harus sesuai dengan syarat sah pasal 1320 KUH Perdata. Dari pasal 1320 KUH Perdata yang mencatatkan 4 syarat sah sebuah perjanjian, maka muncul pertanyaan pertama, yaitu poin-poin apa yang wajib dimasukkan dalam sebuah perjanjian. 5 poin yang menurut hemat saya wajib ada di dalam sebuah perjanjian, yaitu yang pertama, info dari para pihaknya. Dijelaskan siapa saja dengan disertai identitas yang jelas. Kenapa? Karena supaya jelas cakap hukumkah para pihaknya, dan siapa saja yang sepakat nantinya akan dapat merujuk kepada poin dari para pihaknya tersebut. Yang kedua, ruang lingkup perjanjian, serta yang ketiga, hak dan kewajiban para pihak. Poin kedua dan ketiga adalah berkaitan dengan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam poin kedua dan ketiga, di sini dijelaskan apa yang diperjanjikan, apakah pengadaan AC, apakah pengadaan mobil 100 unit, dan sebagainya. Berapa nominal yang wajib dibayar oleh pembeli, kapan harus dibayar oleh pembeli, berapa unit yang wajib dikirimkan oleh si penjual, kapan wajib dikirimkan si penjual, spek
spek barangnya atau kriteria jasanya apa yang disepakati antara pembeli dan penjual. Nah, jika sudah terpenuhi poin 1 sampai dengan 3, maka bisa ditambahkan poin keempat tentang penalti keterlambatan, dan poin kelima tentang sengketa dan tempat penyelesaian sengketa. Dilakukan bagaimana penyelesaiannya, apakah melalui musyawarah dulu selama berapa lama, dengan didahului dengan surat peringatan atau bagaimana. Lalu, jika tidak sepakat, di mana akan diselesaikan? Apakah di salah satu pengadilan negeri atau di badan arbitrase? Pertanyaan kedua, apakah bisa masuk kategori wan prestasi untuk masalah klien saya tadi? Jawabannya adalah iya. Gimana cara penentuan wan prestasinya? Karena di dalam perjanjian hanya ditentukan jumlah unitnya, tapi belum ada batas waktu kapan kewajiban wajib full dipenuhi oleh si penjual, dan kemudian pengiriman tersendat, maka teman-teman bisa mengirimkan surat peringatan kepada si penjual. Isi suratnya intinya bahwa teman-teman mengingatkan, bro, kamu masih kurang kirim loh, ditunggu ya sisanya 70 unit senilai total misalkan 500 juta, paling lambat sudah teman-teman terima tanggal 1 November 2024. Peringatan pertama tidak diindahkan, kirim lagi peringatan kedua dan terakhir yang isinya minta dikirimkan sisa kekurangannya. Atau teman-teman minta uang dikembalikan sesuai barang yang belum dikirim. Dan tentukan kapan batas waktu sudah diterima barang atau uang kelebihan pembayaran teman-teman. Jika telah lewat waktu dari tanggal yang ditetapkan, yaitu 4 November 2024, si penjual belum juga mengembalikan uang atau mengirimkan barangnya kembali, maka sejak lewatnya waktu itulah, maka dapat ditetapkan bahwa si penjual telah melakukan wan prestasi. Seperti yang telah saya pernah jelaskan dalam video sebelumnya tentang penentuan wan prestasi. Dan untuk somasi kedua dan terakhir teman-teman, jika tidak diindahkan juga, teman-teman bisa lanjut mengajukan langkah hukum ke pengadilan dengan dasar bukti-bukti yang teman-teman miliki. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol dan loncengnya. Terima kasih sudah menonton.